Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang transport pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia, terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menyebar ke seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong, tidak berdarah, ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, pengangkutan pada tumbuhan ada dua, yaitu proses pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengangkutan ekstravaskuler. Apa yang dimaksud dengan proses pengangkutan ekstravaskuler? Proses pengangkutan ekstravaskuler artinya proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Dalam proses pengangkutan ekstravaskuler ini, pada pengangkutan air dimulai dengan penyerapan oleh bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Dari sel epidermis, air menuju korteks dan diteruskan ke sel-sel endodermis. Akhirnya, air masuk ke sel dari korteks. Air didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme tubuh. Pada proses pengangkutan ekstravaskuler meliputi dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Yang pertama, kita akan membahas tentang simplas terlebih dahulu. Simplas pada pengangkutan ini, sistem pengangkutan air dan zat terlarut pada tumbuhan melalui bagian hidup dari sel-sel ke sel lainnya, melalui sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan pada tumbuhan, kemudian air dan zat terlarut ini dapat terangkut ke dalam tubuh tumbuhan dengan transport aktif dan osmosis melalui plasmadesmata. Apa itu plasmadesmata? Plasmadesmata merupakan saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan. Kemudian cara yang kedua yaitu apoplas. Apoplas memiliki mekanisme pengangkutan yang berbalik dengan simplas. Pengangkutan apoplas ini bekerja mengangkut air dan garam mineral bergerak melalui bagian sel yang tidak hidup, misalnya dinding sel atau ruang antar sel, baik secara difusi ataupun pasif. Namun, proses pengangkutan air dan zat terlarut secara apoplas dapat mengalami hambatan. Hambatan ini terjadi karena adanya pita Kaspari pada sel endodermis. Pita Kaspari lah yang membuat air dan zat terlarut tidak terjadi secara intravaskuler melalui xilem. Proses pengangkutan pada tumbuhan yang kedua adalah proses pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler artinya proses pengangkutan di dalam adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi di dalam berkas pembuluh xilem dan floem secara vertikal. Vertikal maksudnya adalah pengangkutan air dan zat terlarut oleh xilem menuju daun atau mesofil. Sebaliknya, pengangkutan zat makanan diangkut dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dilakukan oleh floem. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pengangkutan zat pada tumbuhan, yakni kelembapan, suhu, cahaya, angin, dan kandungan air tanah. Semakin tinggi suhu lingkungan di sekitar tumbuhan dan intensitas cahaya yang meningkat, serta angin yang semakin kencang, maka laju transpirasi tumbuhan akan semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori sistem transportasi pada tumbuhan. Beberapa ahli biologi mengajukan teori tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Teori tersebut yaitu teori tekanan akar, teori Dickson Joly, dan teori vital. Teori tekanan akar menyatakan bahwa tekanan akar menyebabkan naiknya air dan zat hara ke bagian atas tanaman. Adanya perbedaan kadar kandungan air pada xilem dengan kadar air tanah menyebabkan terjadinya proses tekanan akar. Teori yang kedua adalah teori Dickson Joly.
yang menyatakan bahwa proses pernafasan pada daun menyebabkan naiknya air dan zat hara ke bagian atas tanaman. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori vital yang menyatakan bahwa sel hidup yang ada pada jaringan parenkim pada tumbuhan dan silem rambut akar dapat menyebabkan air naik ke bagian atas tanaman. Oke teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai transportasi pada tumbuhan. Selebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.